Oke, gimana semua? Kita minum dengan baik? Dapat jatah? Ya. Kita akan bahas tema yang kedua. Tema kita yang kedua adalah keluarga, beban manis sepanjang kehidupan. Oke. Ada 3 warisan buruk dari keluarga asal kami. Saya 7 bersaudara, semua laki-laki. Ayah saya juga bersaudara, semua laki-laki. Anak kami juga semua laki-laki. Itu warisan biologis, ya. Tapi secara psikologis ada warisan buruk. Pertama adalah kami mewarisi kesehatan mental yang buruk. Ayah ibu saya penderita depresi. Saya sejak umur 20 depresi. Anak-anak saya lebih muda, masih SMP, SMA udah depresi. Yang kedua, ayah ibu kami juga pecandu, ayah alkohol. Kami 7 bersaudara juga pecandu, 5 pecandu narkoba, 2-nya pecandu kerja. Saya termasuk workaholic, pecandu kerja. Anak-anak kami, 1 pecandu game, ya. Moze itu pecandu game. Sehari bisa 8 jam selama bertahun-tahun. Anak sulung kami pernah bermasalah dengan alkohol. Dan yang ketiga, warisan komunikasi yang buruk. Miskin, dingin. Kami sulit berkomunikasi. Ayah saya sama abangnya sama masnya itu belasan tahun tidak bicara. Dia bicara setelah abangnya nyaris meninggal dunia. Mereka baru cari cakapan. Saya suka iri, istri saya suka chat, dia punya grup WA keluarga. Saya iri sekali, dia suka chat sama adik-adik. Sehari bisa berkali-kali. Saya coba, saya bikin grup keluarga. Usianya cuma 3 jam. Bubar itu grup. Gampang sekali sakit hati, marah gitu kan. Bubar, kita bikin lagi 4 tahun lalu. Tapi nggak ada isinya. Istri saya sebulan sekali Zoom itu sama saudara-saudara. Tadi malam dia Zoom sama saudara. Saya nggak ada itu. Jadi begitu rupa anak-anak itu meneladani apa yang di atas. Jadi sekali lagi komunikasi yang buruk, yang miskin, yang dingin, yang minim, jarang berkomunikasi itu tanpa kita sadari itu satu warisan yang gak sehat. Jangan Anda kira gampang mengubahnya. Istri saya kadang-kadang saya bingung. Dikit-dikit ke rumah ayahnya, dikit-dikit ke rumah mamanya, dikit-dikit ketemu adiknya. Saya kan enggak. Saya kadang-kadang kesel tuh, saya diajak ke rumah mertua, dia hahi sama adiknya. Saya di pojok sendiri duduk gitu ya, tengah-tengah gitu ya. Karena saya nggak punya pengalaman itu waktu saya kecil. Jadi masalah-masalah keluarga tidak selalu berkaitan dengan masalah iman, tidak selalu masalah kita pendoa apa tidak pendoa, tapi ada warisan yang kita perlu berjuang untuk memutuskan rantai kebiasaan yang salah dari atas dan mewariskan kebiasaan buruk, mencangkokkan kebiasaan baik di bawah. Nah, sebagian kita, nanti juga saya akan sampaikan, saya rasa saya langsung kepada ayat ini saja ya. Nah, waktunya terbatas. Saya suka ayat ini dan ini salah satu mazmur keluarga selain mazmur 127 dan 128. Karena apa? Karena
Di sini ada janji Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan suka kepada firman-Nya. Yang menarik adalah langsung ada janji bahwa anak cucunya itu akan diberkati. Ya. Jadi makna rohani dari ayat ini bahwa ciri keluarga yang takut akan Tuhan itu ada di dalam kehidupan anak cucunya. Artinya, saudara, kita perlu juga fokus. Selain untuk pelayanan, juga untuk keluarga kita. Tanpa kita sadar, kita melarikan diri ke pelayanan. Kita frustrasi dengan anak-anak. Kita malah lebih banyak pelayanan. Kalau nggak percaya, coba buka agenda Anda di HP. Agenda untuk siapa paling banyak di HP Anda? Ya? Serius? Untuk anak diagendakan nggak? Hari Senin anak pertama, hari Rabu anak kedua, gitu ada? Hari Kamis sama anak yang ketiga, hari Jumat sama suami yang pertama. Kan enggak? Artinya untuk pekerjaan kita begitu mudah untuk mengagendakan ya. Nah, saudara yang kekasih, dari ayat ini juga kita diajar untuk hidup bukan berdasarkan situasi, tapi berdasarkan janji. Nah, kalau Anda lihat di sini, menikah itu adalah suatu panggilan. Ya. Ada dua panggilan yang sangat kita dari Tuhan. Pertama adalah menerima Kristus. Semua kita tahu, saya nggak akan ajarkan itu. Tapi panggilan yang kedua adalah berkeluarga. Jadi saudara, dalam ayat Alkitab dikatakan istri kasih karunia, anak itu milik pusaka. Ini hebat ya. Yang pertama ditulis oleh Petrus, istri adalah kasih karunia. Yang kedua ditulis oleh Mazmur, anak itu milik pusaka. Jadi pemberian Tuhan yang bersifat kekal itu hanya ini. Lainnya nggak akan kita bawa. Setelah kita mati, nggak ada yang kita bawa kecuali kita bertemu nanti dengan keluarga kita dalam kekekalan. Ya. Kalau demikian, saudara pikirkan, apa alasan saudara berjuang, berjibaku untuk gereja, untuk jemaat, mengabarkan Injil? Salah? Tidak. Tapi panggilan yang kedua untuk merawat keluarga tidak bisa diabaikan hanya karena pelayanan. Saya tidak percaya bahwa Tuhan menyuruh kita mengabaikan keluarga demi pelayanan. Waktu Abraham diberi satu anak, namanya siapa? Ishak. Dia tunggu itu sampai umurnya hampir 100 tahun. Udah gede, disuruh dikorbankan, tahu nggak? Ya kan? Abraham bingung dia. Nah, anakku cuma satu, kok disuruh dikorbankan? Dia jalan kaki, saya nggak tahu berapa hari. Lalu dia siapkan untuk membakar dan menyembelih anaknya, Ishak. Tiba-tiba sorga berteriak, jangan Abraham! Itu ada domba di sampingmu, lepaskan anakmu. Apa artinya? Tuhan mau menguji Abraham. Tuhan mau kita mengasihi dia dengan segenap hati kita. Tapi dia tidak mau mengorbankan keluarga kita untuk alasan apapun, termasuk alasan melayani Tuhan. Amin, saudara. Anak-anak nggak bisa ngerti setelah kamu tinggal. Bapak kok pergi lagi? Oh, Bapak melayani Tuhan. Dia nggak ngerti. Dia
cuma ngerti bapakku dirampok gereja. Ya kan? Saya tahu anak saya jadi ateis. Itu gara-gara juga waktu saya sering sekali meninggalkan dia. Yang kedua, saudara-saudara, keluarga itu ditetapkan menjadi taman miniatur. Siapa yang pernah ke taman mini? Coba angkat tangan. Nah, di sana kan Anda lihat ya, rumah-rumah Sumatera, Kalimantan, semua kita bisa lihat Indonesia di taman mini. Ada miniaturnya di situ. Hal yang sama, orang bisa melihat keindahan kasih Tuhan bukan hanya lewat pelayanan atau gereja kita yang besar, tapi lewat keluarga kita masing-masing. Saya rasa ini tugas yang sangat berat menurut saya. Bagi saya gampang sekali melayani gereja. Berkhotbah apalagi, saya udah sekolah 5 tahun. Saya belajar homiletik, saya belajar hermeneutik, eksegese. Enggak persiapan saya bisa khotbah. Tapi waktu anak saya mau curhat, setengah mati mendengarnya. Waktu istri saya mau cerita, setengah mati mendengarnya. Sampai istri saya bilang waktu saya jadi gembala ya, tahun 94 gitu, Pak, kok nggak bisa dengerin aku sih? Maksudnya apa? Aku baru ngomong 1 menit udah kau potong. Baru kau ngomong 2 menit udah kau kasih ayat. Baru kau ngomong 3 menit udah kau kasih doa. Aku butuhnya didengar. Didengarkan aja, nggak usah kasih solusi. Saya pikir, apa begitu ya saya? Ya aku memang begitu. Enggak, kata istri saya. Kalau Bapak di gereja, aku lihat kalau curhat jemaatmu, kau setengah jam kau gini-gini sama jemaat. Iya. Sama aku cuma 3 menit. Kenapa kau nggak bisa dengerin aku? Ya aku bilang lah, jemaat kan gaji aku, mah. Kau kan nggak gaji aku. Apa? Tapi dasar sesungguhnya adalah saya nggak pernah didengarkan ayah saya. Saya mau cerita sama ibu saya nggak ada di rumah. Jadi, saudara, bagaimana kita bisa melihat keindahan Tuhan kalau kita nggak pernah merasakan di rumah? Saudara yang dikasih. Yang ketiga, mungkin saya kasih sedikit kesaksian ya. Saya pernah putus dengan pacar saya waktu di sekolah Alkitab sebelum menikah dengan istri saya secara resmi kan. Orang Dayak. Ibu mama saya nggak setuju, saya bela mati-matian. Karena ibu saya punya trauma sama orang Dayak. Saya bela ya kan, pacar saya ini. Tiba-tiba kami praktek. Saya ke Papua, dia ke Kalimantan. Pulang-pulang dia bawa pacar baru. Sakitnya tuh di sini. Wah, saya sedih, frustrasi, marah. Dan malam-malam di kamarnya selama saya bilang, Tuhan, kenapa cuma 1 pacarku nggak bisa kau jaga? Saya marah sekali, saya bilang, engkau mungkin ada, tapi kau nggak hebat. Tingkat 5 loh. Udah tiap hari baca Alkitab, nggak ada yang nempel. Saya malam tuh marah dan nggak bisa tidur. Bagaimana saya mengerti Tuhan makasih? Saya nggak pernah mengalami itu dari bapak saya. Ketika baru ditinggal pacar, saya merasa Tuhan meninggalkan saya. Jadi warisan spiritual saya nggak pernah rasakan itu dari orang tua saya. Beda dengan istri saya, dia punya orang tua yang beriman, yang setiap hari di rumahnya 2 kali berdoa, pagi dan malam. Mengalahkan pendeta itu mertua saya. Serius saya, pagi dan malam itu tidak akan pernah hilang 1 kali pun.
Sementara di rumah kami 2 kali setahun. Natal dan Paskah itu. Udah bagus itu. Ya. Jadi iman istri saya lebih stabil, walaupun dia nggak sekolah Alkitab. Iman saya tidak stabil. Waktu saya lihat anak saya menjadi ateis, ya sekarang dia sudah percaya Tuhan. Saya merasa itu juga warisan dari saya. Saya orang yang terlalu mengandalkan diri sendiri. Jadi warisan ini kita alami di rumah. Yang ketiga, dari ayat tadi kita melihat bahwa Tuhan itu memberkati kita di dalam dan melalui keluarga. Firman Tuhan bilang tadi sama kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di sanalah kita diterima, ya, dikenal, dimaafkan, dikasihi, dipedulikan, diprioritaskan, ya, diampuni. Jadi semua pengalaman-pengalaman dengan orang tua kita itulah dasar iman kita di masa dewasa. Jen Fowler pernah berkata, orang yang dibesarkan dengan kasih sayang lebih mudah beriman di masa dewasanya dibanding anak-anak yang tidak dibesarkan dengan kasih sayang. Kita, para pelayan, para pendoa dan pendeta, tergoda selalu mengutamakan orang lain. Kita terjebak mendahulukan jemaat dan gereja. Tiba-tiba kita tak sadar prioritas kita udah bergeser. Keluarga bukan lagi penting dalam hidup kita. Saya pernah melewatin itu dan saya merasakan dampaknya sangat buruk. Itu sebabnya judul kita adalah keluarga itu beban manis sepanjang kehidupan. Perhatikan kata-kata saya berikut ini. Kalau perkawinan Anda sedang sulit saat ini, itu normal. Kalau Anda tidak mau sulit, cukup pertemanan saja, jangan perkawinan. Namanya perkawinan yang memang sulit. Yang gampang namanya pertemanan, ya. Halo? Amin. Nah, gini-gini saya minta amin nih. Ya. Saya percaya mengelola perkawinan lebih susah daripada mengelola gereja. Jadi kalau Anda sedang tidak puas dengan perkawinan, dengan orang tua, atau dengan anak Anda sendiri, itu normal. Tingkat kepuasan perkawinan kita sekarang ini saya nggak tahu cukup baik atau tidak baik. Tapi tidak banyak orang sadar bahwa yang membuat perkawinan kita tumbuh dan dinamis itu adalah konflik. Jadi Anda tidak perlu menghindari konflik dalam perkawinan. Kadang-kadang di gereja justru kita dilatih menghindari konflik. Karena motonya cuma selalu, halo apa kabar, shalom. Tapi kita nggak berani konflik. Coba lihat antara jemaat Anda yang berani konflik sama Anda pendeta. Jarang itu, 1% juga nggak ada. Semua nurut sama pendeta. Nggak setuju juga, iya Pak Pendeta. Tapi apakah Anda tumbuh sebagai pemimpin? Saya nggak jamin. Saudara, kalau kita lihat sumber masalah dari konflik kita, kebanyakan adalah karena pengalaman kita kurang dibesarkan dengan kasih sayang. Jadi saya memakan, kalau hati kita itu seperti gelas, ya, cinta itu seperti air. Kebanyakan kita tumbuh dengan gelas yang ketiga. Istri saya besar dengan gelas yang pertama. Ayah ibunya sangat sayang, ya, kakak beradik mereka bertujuh itu sangat dekat. Kalau saya tidak. Selain tidak dikasihi, saya merasa banyak pengalaman pembedaan, dibandingkan, dipukul, dimaki. Maka gelas saya ya gelasnya itu, gelas nomor 3 itu. Nasib saya aja baik, dipanggil jadi pendeta. Tapi kalau dilihat latar belakang saya, gelas saya retak. Udah kecil, bocor. Nah, Anda gelasnya yang mana? 1, 2, atau 3?
Nomor 1, kasih tangan 1, jari. Teng tereng, tereng, 1, 2, cuma 1. Yang gelas kecil tapi utuh, ya siapa? Kecil dan utuh, ya. Kalau yang kedua ini anaknya kebetulan 13. Tapi bapaknya baik, kerja keras ya. Tapi kalau pulang, apa kabar nak? Baik pak. Oh oke, baik. Nomor 2, 13 sudah anaknya. Tapi nggak mukul, nggak bandingkan, nggak kejam, nggak kasar. Tapi cuma dapat sedikit kasih sayang. Nah kalau Anda bayangkan kalau gelas 2 sama nomor 3 kawin, kira-kira apa keadaannya? Yang ketiga nuntut nomor 2, yang kedua stoknya juga pas-pasan. Ya ribut. Setelah saya menangani banyak kasus perceraian, saya melihat kebanyakan kelas 3 nikah sama kelas 3. Bocor, kawin sama si bocor. Dan waktu nikah nggak sempat menambal, nggak sempat counseling. Saya berharap sebagai hamba Tuhan, saya nggak hanya melihat masalah itu dari sisi iman, lahir baru, doa. Saya rasa ada faktor itu penting. Tapi menurut saya bukan satu-satunya, itu bukan penyebab tunggal. Anda perlu belajar, ada masa lalu yang belum diselesaikan. Yang saya selalu bilang penyebabnya ada 3, yaitu pola asuh yang buruk. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman ayah dan ibu membesarkan Anda, tapi saya rasa pengelola asuh ayah ibu saya sangat buruk. Contohnya sangat buruk. Ya. Ayah saya tidak pernah hadir di rumah, ibu saya sibuk dagang. Ya mungkin Anda juga pernah dibesarkan seorang pendeta yang bapaknya sibuk di gereja, pagi, siang, malam. Ya. Kadang-kadang ada yang pasif, agresif. Ya. Diam tapi menyakitkan gitu. Sebagian kita punya pengalaman buruk dan lingkungan yang buruk. Jadi sebelum Anda menikah, Anda sudah membawa masalah. Saya tidak percaya bahwa masalah perkawinan kita itu terjadi di dalam pernikahan. Sebagian besar kita bawa dari sebelum kita menikah. Saya waktu menikah sama Rosvita, saya belum sembuh sebenarnya. Waktu saya punya anak, luka saya kepada ayah saya belum pulih. Jadi waktu istri saya membantah atau mengkritik, saya kemudian marah. Apakah disebabkan istri saya? Enggak. Penyebabnya adalah masa kecil saya yang belum selesai. Istri saya hanya men-trigger, ya, hanya memantikan. Kalau istilahnya itu cuma memberikan pantikan saja, percikan. Nah, saudara, itu sebabnya sejak saya mengerti prinsip ini, saya belajar tidak lagi menyalahkan, menuntut, atau menghakimi istri dan anak saya. Karena sumbernya adalah dari masa lalu saya yang buruk. Yang lain, kenapa banyak perkawinan kita konflik? Karena terus terang saja, kita punya sejarah kehidupan yang berbeda dengan pasangan kita. Nanti kalau kita bandingkan sama anak-anak, kita juga beda sejarah dengan anak-anak kita. Saya waktu konflik sama 2 anak saya mulai sadar satu hal. Saya dengan anak saya bedanya 30 tahun. Ya, saya lahir tahun 1993. Kami beda 30 tahun. Saya lahir 1963. Anda bisa bayangkan ini 2 zaman yang berbeda berinteraksi setiap hari di rumah. Waktu dia umur 5, berarti saya 35. Waktu dia umur 10, berarti saya 40. Perbedaan zaman inilah yang menyebabkan kita banyak konflik sama anak. Sementara dengan pasangan, kita punya banyak sekali perbedaan. Contoh kandungan. Siapa di sini anaknya 5? 1, 2, 3. Yang punya anak 6? Berbahagialah yang punya banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki katanya. Ada satu cerita, satu keluarga yang punya anak 5. Waktu orang tuanya miskin, anak yang pertama ini juga dilahir dalam kemiskinan. Ibunya cuma penjual
es doger, es lilin yang dibawa keliling-keliling. Ya anak pertama, gak ada susunya, paling sekali-sekali, paling air tajin yang dikasih ibunya. Ya, sekolahnya pun di SD 101 di ujung pinggir Solo sana itu. Ya. Anak yang kedua, dia udah punya gerobak, sehingga anaknya udah bisa minum susu yang murah. SD-nya agak baik ke tengah kota. Anak yang ketiga udah punya ruko, dia 2. Udah susunya udah mahal. Ya, sekolahnya pun sudah SD nasional. Anak yang keempat, rukonya udah 10. Udah sekolahnya SMP aja ke Singapura. Yang kelima, rukonya udah 20. Dia sekolahnya di Amerika. Ini anak tumbuh bersama 5 laki-laki ini. Kemudian menikah. Lalu setiap kali Xinjia, Imlek, kumpul ini. Dan istri dari anak yang pertama, heran dia lihat suaminya, kok kalah jauh sama adik-adiknya. Bisnisnya lebih maju, ya kan? Kesehatannya lebih bagus. Dan dia suka marah sama suaminya. Satu hal yang dia lupa, dia tidak pelajari sejarah mertuanya. Membesarkan anak yang pertama, lahir di tengah kemiskinan orang tua. Saudara, penting sekali mengenali sejarah keluarga asal Anda dan sejarah keluarga mertua Anda. Supaya kita tidak lagi banyak menuntut, karena toh dia hanyalah korban dari masa lalunya. Dia tidak memilih itu. Sebagai anak pertama, kalau dia boleh memilih, aku anak kelima aja katanya, betul nggak? Betul nggak? Halo? Iya. Udah jelas, adik Anda, adik iparmu itu yang nomor 5. Sekolahnya di Amerika, suamimu di Amerika, beda kualitas, ya kan? Dia sekolahnya nasional yang nomor 3, suami Anda SD-nya impres, nggak jelas di mana itu. Jadi ini saja salah satu faktor ini aja kalau Anda pahami, saudara akan iba sama suamimu, iba sama istrimu. Jangan kau tuntut istrimu rapi, bersih. Kau memang di keluarga yang cukup kaya. Mungkin istrimu waktu dia kecil, rumahnya tanah, nggak ada ubin. Mau bersihkan apa orang tanah? Setelah nikah, kamu kok jorok sih? Bukan jorok, dia biasanya begitu. Banyak hal yang kita menuntut, tapi kita nggak fair. Kadang-kadang kita menuntut orang tua kita, dia juga korban dari masa lalunya. Dia dibesarkan opa oma kita yang kejam, yang juga miskin. Gimana kita menuntut? Dia nggak punya. Ya. Sesuai yang kekasih. Anda juga beda pengalaman dari TK misalnya, sekolah dasar. Beda. Saya ini nggak pernah TK. Langsung SD kelas 1. Karena waktu masukin TK, saya malu karena pengalaman saya dipakai rok waktu saya di rumah. Sampai umur 5 tahun saya dipakai rok. Jadi waktu saya dibawa ke sekolah itu saya diajak sama teman-teman saya. Saya akhirnya setiap diantar ke sekolah kabur. Nanti baru umur 7 baru saya berani sekolah. Saya perlu 2 tahun untuk menerima kenyataan itu. Sementara istri saya sangat disayang, anak pertama. Sangat dihormati di rumah oleh adik-adiknya. Saya direndahkan oleh abang-abang saya. Sehingga kalau kita lihat perbedaan-perbedaan ini menimbulkan personality yang berbeda, perkembangan emosi yang tidak sama. Jadi sejarah inilah yang membuat kita kadang-kadang bingung sama pasangan kita. Karena sejarah yang berbeda dengan kita. Belum lagi kalau bicara tingkat kematangan. Ya, secara fisik misalnya, pasangan Anda lebih bugar, Anda lebih sakit-sakitan. Anak pertama Anda sehat, anak yang kedua sering sakit-sakitan. Pasti ada sejarah yang membuat itu. Keluarga istri saya secara emosi, secara mental sangat baik. Keluarga saya, kami kebanyakan mengalami banyak masalah ansietas, masalah depresi, masalah adiksi. Beda sejarah keluarga dan kematangan kami secara emosi. Kematangan sosial misalnya, Anda orang yang sangat cerdas secara sosial, lincah
ya, bintang pergaulan, udah itu ekstrovert lagi. Terus pasangan Anda senangnya di rumah, ya kan? Ngurusin anak. Apakah perbedaan itu jelek? Enggak. Karena itu ada bawaan. Istri saya lebih cenderung lebih introvert. Karena dia dibesarkan untuk membesarkan 6 adiknya tanpa pembantu. Umur 8 istri saya udah bisa masak. Karena mertua saya nggak pakai pembantu. Dia harus ngurusin 6 adiknya yang beda-beda setahun. Dia nyeboin, dia mandiin semua. Lah saya nomor 6 yang nggak ada yang ngurusin. Saya jadi besarnya di asrama. Main bola, ya pulang sekolah udah hilang. Jadi saya lebih lincah bergaul dibandingkan istri saya. Tapi kan ada sejarah yang membentuk kami memang berbeda. Ya saya harap Bapak Ibu perlu memahami, mengenali, dan Anda tidak akan lagi menghakimi. Kematangan spiritual yang berbeda. Saya udah cerita tadi istri saya, waktu saya jadi pendeta dia tanya begini, Pak, kita nggak doa keluarga. Doa apa? Lah kan Bapak pendeta, pimpinlah doa family altar. Nggak usah lah. Istri saya mendesak, udahlah kita doalah sebentar. Anak saya Yosef masih kecil, suka lari sana. Udah nggak usah berdoa. Saya udah bapak-bapak udah ngamuk gitu. Saya nggak senang lihat anak saya lari-lari. Istri saya sabar, udah Pak, aku yang aja pimpin ya. Oke. Saya bisa bayangkan saya sekolah teologi, saya pendeta, pimpin doa keluarganya kagak. 91 itu. Kenapa? Istri saya di rumah biasa berdoa 2 kali sehari. Saya 2 kali setahun. Jadi warisan spiritualnya berbeda, kematangan spiritualnya berbeda. Saya baru pimpin doa keluarga, anak sulung saya umur 9. Saya ingat itu. Saya mulai sadar, saya harus pimpin doa keluarga. Tapi saudara, saya berjuang untuk itu. Jadi suami lulusan sekolah teologi, dia pendeta, tidak otomatis spiritualitasnya bagus seperti yang kau bayangkan. Halo? Cocok? Belum lagi kematangan finansial. Kalau Anda keluarga yang mampu, istri Anda kurang mampu atau sebaliknya, kadang-kadang banyak sekali perbedaan dalam hal membelanjakan uang. Saya marah sekali waktu istri saya mau umur 3, dia tiba-tiba pulang dari toko buku. Saya tanya, "Ma, berapa?" 1.200.000. Saya bilang, umur kelas 3 kok beli buku 1,2. Lah dia minta, Pak. Nggak bener ini. Nah, kenapa? Istri saya dari kecil dibeliin buku sama bapaknya. Seminggu sekali. Saya cuma sewa Kopingho. Nggak ada baca buku. Nggak ada kebiasaan beli buku. Jadi itu membedakan sikap saya waktu beli buku mahal, saya nggak suka. Istri saya kemudian bilang, udahlah kalau beli buku bapak aja lah nemenin, gitu kan. Saya temanin ke toko buku. Sama anak saya juga minta 1 juta. Pak beli nih, Pak beli. Saya mau nolak juga seger. Tak beli juga. Istri saya pulang tanya, Pak berapa 1 juta? Sama ya kan? Jadi anak saya memang pintar itu karena dia dari dari kelas 3 udah suka membaca. Dan buku bahasa Inggris. Kalau buku Indonesia kan 30.000. Buku bahasa Inggris 300.000. Ya, saudara. Warisan edukasi kita juga berbeda. Orientasi pendidikan kita berbeda. Tapi saya tahu istri saya lebih benar daripada saya. Saya nggak menyalahkan dia lagi. Ya sudah. Ya paling jajanku dikurangi gitu aja. Kekuatan budaya orang tua. Saya besarkan budaya Batak yang sangat mengontrol. Punya anak itu seperti harta milik gitu. Orang Batak tuh punya filosofi anak kot kido hamoran dia. Anakku itulah kekayaan bagiku. Ada lagunya itu. Anak kot kido nau marga dia. Sehingga kadang-kadang didik itu seperti harta milik gitu. Kita kontrol, kita arahkan, dan anak saya dua-dua nggak suka. Istri saya lebih demokratis karena bapaknya sangat demokratis. Dari kecil sudah ditanya, apa-apa ditanya. Nah saya nggak suka. Memang bisa tanya-tanya lah. Pokoknya putuskan A, B, B. Ya nggak bisa dong Pak. Kita mesti tanya pendapat anak kita. Nah di situ konflik kami sudah. Karena dibesarkan ayah saya polisi, istri saya dibesarkan ayah seorang dosen yang sangat demokratis. Wah itu kami
belasan tahun pertikaian di situ tuh terasa benar. Bisa ngerti maksudnya? Ya Anda pasti ngalamin itu. Kita berbeda pendapat lah, karena pengalaman kita juga tidak sama di situ. Belum lagi kematangan temperamen, perbedaan. Ya. Ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang melankolis, ada yang phlegmatis. Saudara nggak akan bisa ubah lah. Suamimu yang udah phlegmatis, dikit bicara, dingin, kaku, nggak lucu ya. Saudara mau doain tengking-tengking juga nggak akan berubah. Udah dari sononya begitu. Kamu salah kawin kalau kamu harap dia berubah. Salah kawin kamu. Kamu mau ubah anakmu introvert jadi extrovert jadi nggak bisa. Kamu harus terima itu udah bawaan dia itu. Tidak bisa diubah, yang bisa cuma diperbaharui supaya nggak mengganggu. Ya kan ada suami-suami yang pragmatis kan. Seorang ibu tanya di seminar, Pak, suami saya itu pelit bicara Pak. Ya udah terimalah, udah nasibmu, saya bilang gitu. Dia nggak terima, udah 27 tahun menikah. Tapi enggak Pak, dia pendeta, dia kalau khotbah di mimbar, dia jago Pak, dia lincah. Lah kan pekerjaannya Bu, saya bilang. Nggak tahu Pak, sampai rumah dia diam 1000 bahasa Pak. Kadang-kadang gempa, dia cuma bilang, gempa ya? Gitu. Nggak ada tindakan apa, diam aja. Jadi kalau suamimu udah phlegmatis begitu, nasib mulai itu. Nah sekarang anak-anakmu kalau kawin sudah ada alat tesnya sekarang, udah bisa di-assess. Bahkan sampai luka, trauma, pengalaman buruk masa lalu, sekarang sudah ada alat ukurnya, namanya proyeksi. Aman lah, kalau kita dulu kan cuma cinta kawin gitu kan. Sekarang janganlah ya. Berat itu. Jadi dengan singkat cerita, itu ada perbedaan kematangan yang kita tidak bisa tolak ya. Fisik, emosi, sosial, perbedaan moral, perbedaan spiritual, perbedaan finansial, perbedaan pola asuh, sampai perbedaan temperamen. Nah dengan demikian saudara-saudara, bahwa masalah yang kita bawa sekarang ini, itu sumbernya bukan dari pasangan Anda. Sebagian kita menikah karena kita tidak kenal keluarga pasangan kita. Kita nggak kenal mertua kita dengan baik. Jangankan keluarga mertua, keluarga kita sendiri aja kita nggak kenal. Saya mau bersaksi, saya perlu 13 tahun setelah saya menikah, saya pulang pergi Jakarta Medan, Jakarta Tarutung, Jakarta Pekanbaru, hanya untuk mengenal ayah saya itu siapa dan ibu saya itu siapa. 13 tahun saya mencari akar masalah keluarga saya, sampai saya mengerti, oh kenapa bapak saya pemabok, penjudi, kenapa dia nggak peduli sama anak-anak, kenapa dia umurnya muda udah menikah, kenapa kebiasaannya marah-marah. Saya dapat rahasia itu setelah 13 tahun pulang pergi dari Jakarta ke kampung tadi. Kalau untuk mertua, karena di Jakarta, saya sering sekali sebulan 2 kali saya ke rumah mertua saya untuk sekedar melihat kayak apa pabrik istri saya. Pabrik gitu kan. Oh gitu. Oh ya udahlah, cetakannya sama. Saya lihat istri saya, ayo mertua saya mirip ini dari ibunya. Ya kan begitu kan, like mother, like daughter, ya kan, like father, like son, ya kan, jangan sampai mirip tetangga orang lain. Ya, kita tidak kenal, bawa banyak luka. Ya, saya sendiri baru tahu istri saya punya trauma itu tahun 2008. Berarti 15 tahun yang lalu. Ya, artinya kami menikah 15 tahun, baru saya tahu trauma istri saya. Itu pun gara-gara istri saya sekolah, kebetulan satu kelas sama Pak Arya sama Ibu Ivan. Satu kelas istri saya. Kan saya kasih tugas, bikin life story gitu kan. Cerita masa kecil lah. Saya dosen, saya baca kan. Ya iyalah, luka istri saya ternyata banyak. Nah, Anda bisa bayangin, setelah 15 tahun saya baru tahu trauma istri saya. Jangan-jangan Anda udah menikah 20 tahun, kamu gak tahu apa-apa tentang masalah. Cuma tahunya nuntut. Kamu kan pendeta. Kamu kan seksi doa. Apa hubungannya terus? Anda pikir Anda orang banyak berdoa terus berubah hidupnya? Enggak jamin. Ada sejarah trauma yang terbawa. Belum lagi gak punya teladan perkawinan orang tua. Kita minim skill dan
hampir tidak ada konseling pranikah. Jadi artinya apa, saudara? Tolong Anda tidak tuntut lagi pasangan, tolong lihat dia adalah korban. Tolong jangan nasihati lagi anak-anak. Saya rasa tidak adil kita mencela anak, mencela pasangan. Pasti ada penyebabnya, pasti ada dukanya, pasti ada sejarahnya, pasti ada masa lalunya. Yang penting Anda kenali, pahami, terima. Ada 3 pintu counseling yang penting saya kasih sarinya. Satu adalah pintu pengenalan. Anda perlu kenal dengan baik pasangan Anda, anak-anak Anda. Setelah dikenal, pintu penerimaan adalah pintu yang kedua. Terima apa adanya. Saya waktu ditanya anak saya di Salatiga tahun 2014, dia kelas 2 SMA. Dia tanya, "Pak, apa perasaanmu? Bapak pendeta, anakmu ateis." Karena anak saya ateis. Dia mendeklarasikan di sekolah, dimanapun dia bilang ateis. Karena sudah memahami anak saya, dan saya sudah bawa ke, waktu itu sudah ke 8 psikolog waktu itu ya. Saya bilang sama dia, "Bapak pasti kecewa, sedih. Tapi kau Kristen tidak Kristen, aku sayang sama kau. Aku sayang sama kau bukan karena kau Kristen. Aku sayang sama kau karena kau anakku. Jadi Bapak nggak paksa aku lagi gereja, sementara tidak. Ya, saya mengizinkan dia tidak ke gereja. Tapi 2016 bulan Januari, dalam suatu pengalaman, dia bertemu dengan Kristus di kamarnya. Dan dia bertemu, dan sejak saat itu dia sampai sekarang, dia sangat suka mengabarkan Injil kepada teman-teman. Saudara, kadang-kadang kita tidak tahu ada trauma dari anak-anak kita. Kenapa mereka menjadi orang yang tidak mencari Tuhan. Nah, sekarang apa yang kita ubah? Yang kita cari. Yang kita ubah adalah tujuan perkawinan kita. Kalau Anda mendampingi jemaat, Anda mengkonseling pernikah, banyak masalah dimulai dari tujuan pernikahan yang salah. Banyak orang menikah adalah untuk kebahagiaan. Tidak, setuju. Tujuan perkawinan bukan kebahagiaan. Tujuan berkeluarga, tujuan parenting bukan kebahagiaan. Juga bukan kesempurnaan. Tujuan Anda datang ke seminar ini juga bukan pemulihan. Jangan kejar pemulihan. Pemulihan, kebahagiaan itu datang sendiri nanti. Itu adalah proses. Jadi sekali lagi, bukan kebahagiaan, tapi pertumbuhan. Kalau Anda mengejar kebahagiaan, Anda paling tidak bahagia. Yang kedua, Anda pasti manipulasi pasanganmu untuk membahagiakan kamu, karena itu tujuanmu. Kau akan manipulasi anakmu, monitor anakmu supaya kamu bahagia. Kamu nggak senang dia nakal, kamu suka marah kalau dia ngelawan, karena tujuanmu salah. Yang ketiga, kalau kamu tidak bahagia, kamu pasti salahkan pasanganmu, kamu pasti salahkan anak. Gara-gara kamu aku tidak bahagia. Tujuan ini Anda harus buang pertama-tama. Saya percaya dari sekolah counseling saya sadar bahwa kita bisa hidup bahagia dalam kondisi yang buruk sekalipun. Khotbah di Bukit mengajar kita, berbahagialah kamu yang berduka cita. Artinya dalam keadaan duka cita Anda pun bisa berbahagia. Berbahagialah kamu yang dianiaya karena kebenaran. Waktu Anda tertekan, Anda bisa bahagia. Waktu kondisi keluarga Anda tidak damai, bisakah ada damai? Bisa. Bisa. Karena itu dari dalam. Saudara, sekali lagi jangan mencari kebahagiaan. Nah, pertumbuhan itu kita dapat dengan 2 hal yang penting. Yang pertama adalah kelenturan, yang kedua adalah pengampunan. Lentur itu artinya Anda cakap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Anda cakap melihat perubahan pasangan anak-anakmu. Kadang-kadang kita orang tua begini nih, dulu ya, Bapak, udah cerita zaman dulu itu.
Betul nggak? Waduh. Saya ingat waktu COVID, anak saya lagi depresi di Amerika. Dia mulai curhat. Saya gatal mulut saya. Oh dulu waktu bapak seumur kamu marah dia. Pak, aku nggak mau cerita zaman kau dulu. Aku mau bicara zaman sekarang. Kita bicara yang sekarang, jangan cerita zaman dulu. Itu, saya nggak butuh kesaksian bapak. Saya butuh kita ngobrol. Ya. Waduh, saya sadar dia. Sorry, saya bilang. Saya butuh bapak ngobrol, bukan cerita kesaksian bapak dulu. Kondisi kita nggak sama, Pak. Jadi kadang-kadang kita udah jadi orang tua tuh nggak pernah lentur ya, bawahnya zaman dulu ya kan, dulu. Kalau ada orang tua begitu di sini bertobat. Kadang-kadang suami kita berubah. Kadang-kadang dia mulai agak genit gitu ya, mulai banyak sibuk di luar. Saya rasa Anda perlu lentur. Tidak ada sama. Saya boleh bilang dalam pengalaman sebagai konselor perkawinan, satu penyebab masalah perkawinan adalah karena tidak pernah memeriksakan kesehatan perkawinan. Anda bawa motor dan mobil 6 bulan sekali untuk check up, untuk tune up. Tapi perkawinan kita tidak pernah sekalipun di marital check up. Sampai tiba-tiba kaget ada masalah muncul. Yang kedua adalah pengampunan, spirit forgiveness. Nah karena itu, kalau dua hal ini ada, Anda cakap dan bisa menikmati sekalipun perkawinan merusak, sekalipun parenting kita lagi bermasalah. Karena pernikahan ini membutuhkan anugerah, bukan hanya usaha manusia. Kita bersyukur Alkitab memberikan 4 gambaran analogi. Satu, perkawinan itu adalah calling, panggilan. Saya tidak sempat menjelaskan. Yang kedua adalah perkawinan itu perjanjian, covenant antara kita dan Tuhan. Yang ketiga, perkawinan itu adalah testimoni yang paling kuat, kesaksian yang paling hebat yang bisa dilihat orang lain. Bukan pertumbuhan gereja, sorry. Bukan jemaatmu bertambah banyak, sorry. Yang keempat adalah legacy, ini warisan. Begitu mulianya petunjuk Alkitab tentang keluarga. Terlalu mahal kita mengorbankan keluarga dengan alasan keluarga. Sekali lagi panggilan yang istimewa ini bukan hanya istimewa, tapi tidak tergantikan. 10 tahun lagi mungkin Bapak pensiun, ada yang menggantikan. Tapi di rumah tidak ada yang menggantikan kamu jadi suami. Tidak ada yang menggantikan sebagai ayah atau ibu. Saya pernah diundang ke Kalimantan Timur waktu anak saya masih SMP. Istri saya diduga kena kanker dan harus operasi. Istri saya lihat kalender, Pak, tanggal aku operasi, kamu lagi di Kalimantan Timur. Saya tanya, ada saran mama? Tolong cancel, aku minta ditemani. Saya telepon panitia. Saya mohon maaf, saya tidak bisa mengisi, saya akan cari ganti pendeta yang sama dengan saya. Kenapa Pak? Istriku operasi. Itu 400 pendeta mau kumpul. Wah jangan gitulah Pak lah, kan aku temanin istriku. Dia bilang, udah Pak, kalau gitu kita geser aja, yang penting Bapak datang. Gak digeser. Iya kan? Gak mungkin saya minta tolong, Pak Andi tolong gantiin jadi suami buat istriku. Gak mungkin lah, itu gak tergantikan, itu istimewa tak tergantikan. Ini pesan saya terakhir. Istimewa tak tergantikan, terlalu mahal. Saya tercerita sama Pak Ria, sama Bu Ipon, sama Pak Anton. Jadi masalah dengan anak-anak saya. Sejak 2015, saya menolak 100 undangan setiap tahun. Bulan Oktober ini saya sudah menolak 120 undangan. Saya lebih bagus kehilangan 600-700 juta setiap tahun daripada saya kehilangan anak-anak saya, kehilangan kesehatan mental saya. Terlalu mahal. Saya kapok, jerah saya.
Untuk apa saya menolong orang lain kalau saya sendiri tidak ada yang menolong? Saya memilih untuk menolong. Yang kedua, sejak 2 tahun lalu saya menambah staff saya dari 5 menjadi 20, menambah konselor dari 10 menjadi 100. Saya menjadi sadar harus melipat gandakan, mendelegasikan banyak tugas-tugas yang sangat berat di lembaga HK3. Pengalaman pahit dan sulit ini saya pikir bisa menjadi warisan yang baik, walaupun itu dari pengalaman yang buruk. Dalam pepatah Jawa katanya, ada koco benggolo. Tahu koco benggolo? Kaca yang kalau kita lihat muka kita jelek itu, kaca cembung. Kita kan suka kaca salon kan? Kalau lihat muka kita cantik gitu. Coba taruh mukamu di kaca cembung, jelek tau? Jelek muka kita, betul nggak? Tapi kaca itu kalau ditaruh pertigaan jalan itu menyelamatkan banyak mobil. Karena bisa lihat dari, wah ada mobil gitu kan, kita jadi hati-hati. Saya berharap pengalaman buruk saya bisa membuat banyak orang juga berhati-hati, terutama Anda sebagai gembala. Panggilan ini sangat mulia, tapi godaannya juga sangat banyak. Dan sekali lagi terakhir, Tuhan tidak menuntut keluarga yang sempurna, tapi saya percaya Dia bisa memakai keluarga yang tidak sempurna untuk menyempurnakan rencana keselamatan. Jangan kecil hatimu kalau keluargamu masih banyak masalah, banyak konflik. Enggak apa-apa. Harga dirimu dan keluargamu tidak lebih rendah hanya karena itu. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Sama seperti Lukas 15. Kasihnya enggak berkurang sama anak yang pulang dari kandang babi itu. Tolong tiru itu. Apapun kondisi anakmu, terima dia. Kasih dia apa adanya. Kasih tanpa syarat. Saya rasa itulah jalan Tuhan. Dan saya percaya keluarga menjadi area peperangan rohani, area konflik yang mendewasakan kita dan yang menumbuhkan iman kita. Kiranya menolong kita untuk melihat hal ini dengan baik-baik. Sekali lagi, keluarga itu adalah beban manis sepanjang kehidupan kita. Karena ada Tuhan di dalamnya, ada janji Tuhan di dalamnya. Gimana, bagus? Tepuk tangan dong. Ya. Gimana? Tanya jawab, Pak. Ini sesi yang berikut silakan.